Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah UIN 1 Tulungagung dalam mata kuliah Ekonomi Industri. Pada pertemuan pertama ini saya yang akan menjelaskan terkait dengan materi pengantar. Sebelum kita membahas pada Ekonomi Industri, tentunya kalian sudah pernah menerima materi-materi ekonomi, baik itu ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Ekonomi industri ini berkaitan erat dengan ekonomi mikro. Nah, secara bahasa ini ada dua sukata, yaitu ekonomi dan industri. Sebelumnya kita bahas dari ekonomi itu sendiri. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui bahwasanya ekonomi ini secara bahasa adalah aturan rumah tangga. Ekonomi membahas terkait dengan bagaimana manusia mendapatkan barang pemuas kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ilmu ekonomi membahas tentang bagaimana perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan cara produksi, distribusi, maupun konsumsi. Nah, pelaku dari ekonomi itu sendiri ada tiga. Yang pertama ada produsen, distributor, dan konsumen. Nah, ketiga ini ini umumnya dilakukan oleh orang-orang. Orang-orang ini bisa kita kelompokkan. Yang pertama adalah bisa juga kita sebut sebagai rumah tangga tadi ya. Rumah tangga pemerintah, rumah tangga industri atau perusahaan. Yang ketiga adalah rumah tangga keluarga ya. Jadi orang secara individu. Kemudian rumah tangga itu tadi memenuhi kebutuhannya bisa dengan cara mengambil alat pemuas kebutuhan atau langsung dari alam, dengan cara bercocok tanam, dengan cara beternak, maupun di dunia perikanan ya, mengambil hasil-hasil laut ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti itu. Baik, ya kita lanjutkan. Kita sesuaikan dengan materi kita hari ini. Tujuan kegiatan perkuliahan yang pertama yaitu membahas metodologi pembahasan ekonomi industri ya, dalam konteks ini. Kemudian definisi dan ruang lingkup ekonomi industri. Kemudian perkembangan ilmu ekonomi industri. Metodologi dan pembahasan ya. Kalau kita berbicara tentang metodologi berhubungan dengan cara atau teknik ya. Teknik kita belajar atau membahas. Yang pertama dengan pendekatan empiris, yaitu dengan cara mempelajari dari orang-orang yang sudah membahas ya, dari bisa dengan cara melihat dari jurnal, dari skripsi, tesis maupun penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian yang kedua dengan pendekatan teoritis. Dengan pendekatan teoritis ini disampaikan oleh para pakar ya yang sudah terakui ya kebenarannya secara universal. Ya, contohnya ya kan ketika kita membicarakan terkait dengan ilmu ekonomi ya, maka kita berbicara dari pakar ekonomi. Salah satunya adalah Bapak Ekonomi Dunia, yaitu Pak Adam Smith ya, seperti itu. Definisi dan ruang lingkup. Definisi menurut Hasibuan menyampaikan dari industri itu sendiri merupakan kumpulan perusahaan-perusahaan. Jadi industri ini terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang homogen. Jadi industri itu adalah perusahaan yang menghasilkan barang-barang homogen, artinya bertumpu pada menghasilkan barang-barang ini ya. Terkait dengan homogen ini berhubungan dengan bahwasanya nanti akan terjadi persaingan ya. Jadi kalau ada perusahaan yang memiliki atau industri yang memiliki barang tidak sama atau tidak homogen, maka nanti tidak akan menimbulkan persaingan. Karena kenapa? Kita akan membahas terkait dengan bagaimana perilaku industri dalam menghadapi persaingan yang ada. Nah, seperti itu.
atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang sangat erat. Artinya barangnya tidak sama tapi memiliki fungsi substitusi atau dapat menggantikan barang lain. Ilmu ekonomi industri merupakan cabang ilmu ekonomi yang terpisah dari disiplin ilmu ekonomi lainnya yang secara khusus mempelajari mengenai perilaku perusahaan-perusahaan industri. Jadi ilmu ekonomi industri membahas terkait dengan tindakan-tindakan, langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam industri, ya, dalam melakukan kegiatan ekonomi industri ini. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, mulai dari bertindak sebagai konsumen atau membeli produk ya sebagai bahan baku untuk diolah, kemudian mengolahnya, kemudian bagaimana barang ini dapat tersampaikan kepada konsumen dan diminati oleh konsumen. Nah, ini nanti akan kita bahas dalam 1 semester ke depan. Ruang lingkup. Persoalan utama yang dibahas dalam ilmu ekonomi industri adalah berkaitan dengan perilaku perusahaan-perusahaan industri di dalam bersaing. Jadi kita fokus dalam bersaing ya. Jadi bagaimana sebuah perilaku industri dalam menghadapi persaingan. Jadi memiliki barang yang sama. Ilmu ekonomi industri mempelajari berbagai kebijakan perusahaan terhadap pesaing dan pelanggannya yang berada di dalam pasar dan keadaan industri yang bersaing dan industri yang kurang bersaing. Jadi ada perusahaan yang pesaingnya sedikit, ya. Ada perusahaan yang pesaingnya banyak. Bahkan ada perusahaan yang tidak memiliki pesaing. Nah, itu nanti akan kita bahas, ya. Perkembangan ekonomi industri. Sebenarnya sebelum para pakar ini menyampaikan terkait dengan pernyataan-pernyataan mereka tentang ilmu ekonomi, sudah banyak ya yang membahas terkait dengan ilmu ekonomi, akan tetapi ya yang paling berkesan ya, yang fenomenal ini setelah zamannya Adam Smith ya. Ini yang sering kita sebut sebagai pakar ekonomi klasik ya. Menyampaikan ya, dari yang terkenal dari Adam Smith ini bahwasanya sebuah negara. Jadi Adam Smith ini memiliki buku namanya Wealth of Nation ya, kesehatan dari sebuah negara itu akan bagus, ekonominya akan terpenuhi, kesejahteraan itu baik, itu apabila menghasilkan banyak barang. Dan untuk menghasilkan banyak barang tersebut, maka perlu adanya sumber daya, khususnya adalah sumber daya manusia. Sehingga berpikir bahwasanya semakin banyak manusia, semakin banyak buruh, maka akan menghasilkan barang yang banyak, ya. Sehingga itu nanti akan mensejahterakan masyarakat. Tapi ya pada masa klasik ini, setelah teorinya Adam Smith, ya, ini juga ternyata ada kendala. Kendalanya apa? Semakin banyak buruh ya, semakin banyak orang yang memproduksi, ternyata buruh ini semakin lemah ya. Artinya semakin terdiskriminasi oleh ini ya, kalau kita kaji ada kaum proletar, ada kaum borjuis ya. Jadi buruh ini, proletar ini semakin ditekan, kerjanya berat, akan tetapi gajinya semakin rendah karena semakin banyak buruh ya. Jadi teori ekonomi menyampaikan bahwasanya apabila sesuatu itu semakin banyak jumlahnya, permintaannya semakin menurun, maka nilainya akan semakin turun. Nah, seperti itu. Kemudian pakar selanjutnya adalah Alfred Marshall dan Joseph Schumpeter menemukan pemikiran ekonomi industri berupa teori permintaan, utility, dan konsep biaya dan faktor produksi. Alfred Marshall ini menyampaikan terkait dengan teorinya di bidang ekonomi dengan judul bukunya Principle of Economics tahun 1980 ya, abad ke-19, dan Industry and Trade ya, tentang industri dan perdagangan, ini juga sama di abad ke-19. Kemudian pakar yang ketiga yaitu munculnya teori kompetisi. Ya, ini dari John Violet Robinson abad ke-19 pula. Ini pakar perempuan ya, tadi laki-laki Alfred dan Adam Smith, ini John Violet Robinson. Ini awalnya saya kira laki-laki, nah ternyata ini perempuan ya. John Violet Robinson ini menyampaikan bahwasanya apabila pasar ini dibiarkan ya, jadi tidak ada pengendalinya, semuanya
atas dasar permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, maka akan muncul yang namanya kompetisi yang tidak sehat. Ini sebenarnya sudah ada sejak zamannya Adam Smith, ya, teori liberalisme, bahwasanya pasar itu jangan diintervensi, sehingga pasar ini bergerak karena faktor permintaan dan faktor penawaran. Tapi yang terjadi, permintaan dan penawaran ternyata bisa dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki sumber daya yang besar. Jadi orang yang memiliki sumber daya yang kecil berusaha untuk dimatikan. Ya, setelah mati maka mereka bisa memonopoli. Ketika mampu memonopoli maka mereka bisa menentukan harga dengan seenaknya, ya, menekan konsumen. Nah, seperti itu. Makanya di Indonesia untuk perusahaan-perusahaan monopoli itu dikuasai oleh negara, sehingga untuk kebijakan-kebijakan perusahaan monopoli itu diintervensi oleh negara sehingga tidak menyengsarakan rakyat dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Tahun 1950-1960 munculnya pemikiran-pemikiran fundamental yang berkontribusi besar bagi perkembangan ekonomi industri. Nah, hingga saat ini teori-teori ini masih dipakai. Selanjutnya, secara garis besar ekonomi industri menganalisa yang pertama adalah struktur pasar. Struktur pasar ini apa? Ya, berbicara terkait dengan persaingan berbagai macam pasar perusahaan. Ternyata pasar itu tidak hanya satu, ya. Ada macam-macam pasar, nanti kita bahas di belakang. Ada pasar sempurna, ada pasar tidak sempurna. Ada pasar yang sempurna itu artinya tidak ada intervensi baik dari pembeli maupun dari penjual, baik dari penyedia barang maupun dari pengkonsumsi barang. Jadi tidak ada intervensi itu kalau persaingan sempurna. Karena kenapa? Ketika ada salah satu penjual yang menjual dengan harga tidak wajar, maka pembeli bisa pindah ke penjual lain. Akan tapi kalau ini monopoli, ini tidak bisa. Contohnya apa? Kalau di negara kita, misalkan kita memiliki kendaraan, ya, BBM dari Pertamina dinaikkan, nah, kita tidak memiliki pilihan lain untuk memilih dari perusahaan mana, ya kan? Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu tentang perilaku. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan tersebut. Kemudian bagaimana dengan perilaku yang sudah dilakukan terhadap hasil kinerjanya. Nah, seperti itu. Struktur pasar terdiri dari jumlah penjual. Jumlah penjualnya berapa? Ya, tadi saya sampaikan ada 1, ada 2, ada 3, ada yang banyak bebas untuk masuk. Kemudian ada struktur biaya, integrasi vertikal, diferensiasi produk, hambatan masuk, skala ekonomi. Kemudian ada perilaku, ya, ini hubungannya dengan kondisi yang ada, strategi harga apa yang dilakukan atau yang dipilih oleh perusahaan tersebut, ya, untuk menghadapi persaingan supaya menjadi prioritas pilihan konsumen. Strategi produk yang dilakukan seperti apa? Kerjasama, iklan, riset, dan inovasi. Ini kaitannya dengan apa? Dengan tujuannya. Bahwasanya perusahaan itu menginginkan keuntungan yang besar, akan tapi ketika berhadapan dengan konsumen, ternyata konsumen itu menginginkan harga yang murah. Ya, karena ini mereka melakukan strategi-strategi sehingga walaupun mereka itu mendapatkan keuntungan yang besar, akan tapi dapat dijangkau oleh konsumen. Caranya dengan apa? Melakukan riset dan inovasi. Kemudian untuk itu, ya, apabila ada persaingan, mereka itu saling berlomba-lomba, maka akan menciptakan kinerja atau performan dengan melakukan efisiensi, pertumbuhan perusahaan, kemajuan teknologi, kemudian full employment atau memaksimalkan sumber daya, kemudian pemerataan. Perusahaan pada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, ini kita bahas. Ya, yang pertama, perusahaan pada persaingan tidak sempurna. Bila ada perusahaan memperoleh pangsa pasar jauh lebih tinggi dibanding yang lain, mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih dengan menentukan harga di atas biaya, sehingga harga produk menjadi jauh lebih mahal. Nah, ini sangat dikecam oleh masyarakat, ya, secara manusiawi. Ya, kenapa? Karena ini akan menjadikan banyak orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya karena harganya terlalu mahal. Makanya barang-barang yang sifatnya vital atau penting itu tidak boleh, ya, dimonopoli. Ya, karena kenapa? Karena nanti banyak masyarakat tidak mampu untuk membelinya, sehingga mereka nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kekuatan monopoli ini dapat menimbulkan kerugian berupa inefisiensi. Perusahaan yang
sifatnya monopoli ini, karena tidak ada pesaing, mereka bisa bertindak seenaknya sehingga mereka tidak efisien ya dalam menjalankan usahanya. Terhalangnya inovasi, mereka juga tidak termotivasi untuk melakukan inovasi karena perusahaan mereka adalah satu-satunya. Serta ketidakadilan dalam pendapatan atau kekayaan. Jika pembeli menaikkan harga di atas biaya, pembeli tidak memiliki alternatif lain. Monopoli mengontrol harga dan mendiskriminasi konsumen. Nah, ini saya contohkan. Ini gambar Pertamina, ini adalah contoh perusahaan monopoli. Kemudian ada perusahaan besar ya, perusahaan monopoli ini adalah perusahaan satu-satunya. Ada penjualnya satu ya kan. Tidak ada pilihan lain kalau seandainya Pertamina ini tutup ya. Kemudian ada juga perusahaan, ini juga termasuk perusahaan tidak sempurna ya, perusahaan oligopoli. Perusahaannya umumnya membutuhkan modal yang besar sehingga tidak setiap orang itu mampu untuk membuat perusahaan seperti ini. Contohnya adalah dari Toyota, Honda, Suzuki ya. Tidak hanya satu, ada beberapa, tapi tidak banyak karena membutuhkan modal yang besar. Kemudian ada juga barang monopolistik ya. Ini jumlah penjualnya banyak ya. Akan tetapi juga membutuhkan modal yang besar sehingga jumlah penjualnya atau perusahaannya tidak sebanyak dari pasar persaingan sempurna. Namanya ini pasar persaingan monopolistik ya. Banyak tapi tidak sebanyak dari pasar persaingan sempurna. Contoh pasar persaingan sempurna yang dapat kita lihat di pasar-pasar tradisional, ini ada perusahaan-perusahaan kecil ya. Jadi tidak perlu pengolahan yang membutuhkan modal yang besar. Nah, seperti itu yang membedakan dengan pasar monopolistik. Perusahaan pada pasar persaingan sempurna, persaingan efektif ini contohnya ya, ini perusahaan pasar persaingan sempurna ya, ini tidak perlu banyak pengolahan ya. Di pasar persaingan sempurna itu tidak membutuhkan modal yang besar. Persaingan efektif untuk mencegah perusahaan menaikkan harga karena tidak membutuhkan modal yang besar sehingga orang cenderung bisa meniru ya kan. Yang saat ada penjual satu kelihatan laku ya, yang lain juga mau masuk ke pasar tersebut bisa menjual juga dengan barang yang sama karena modalnya kecil, teknologinya mudah ya, kemudian tidak membutuhkan karyawan yang banyak. Nah, seperti itu. Ini kalau perusahaan persaingan sempurna. Ini biasanya ini menjual barang-barang dari hasil pertanian atau hasil yang diambil dari alam secara langsung. Perusahaan kompetitif memiliki sedikit pengontrolan harga. Kenapa penjual memiliki sedikit pengontrolan harga? Apabila ini penjual dengan seenaknya menentukan harga, maka konsumen bisa dengan mudah berpindah ke penjual lain. Baik ya, dari kegiatan perkuliahan hari ini sekian dari materi ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui forum diskusi. Kalian bisa bertanya maupun menyampaikan gagasan kalian atau pendapat kalian atau menjawab dari apa yang disampaikan oleh teman kalian. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.